Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama seputar perbincangan pria pemberani hadir bagi Anda. Pada kesempatan kali ini, sebuah cerita kehidupan tentang masalah sehari-hari pria dengan bahasan siapakah pria itu? Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Halo Mas Bambang, selamat datang di rumah kami ya Mas. Wah, terima kasih Dek Joko. Mari masuk Mas. Sudahlah, di teras ini saja. Baiklah, di sini memang lebih seger ya Mas. Dek Joko nggak lagi sibuk ini? Ah enggak, lagi santai ini Mas. Jam segini kan waktunya bersantai Mas. Ya sih, memang ada waktunya bekerja, ada waktunya sibuk, dan juga santai. Iya Mas, betul. Hidup itu harus dinikmati Mas. Ngomong-ngomong, Bu Joko ada di rumah kah? Oh, Dek Wati. Ada Mas, ada. Baru aja masuk di dapur, mau bikin minum. Bentar. Bu! Iya, Ibu! ada apa Mas? Ini loh, ada Mas Bambang. Oh, Tolong kopinya ya. oke, tunggu sebentar. Wah, istrinya Dek Joko itu rupanya seorang wanita bijak dan cekatan ya. Ya, begitulah Mas. Orang istrinya pria pemberani. Wah, Mestinya kan begitu Mas. mantap. Ya, syukurlah. Ya, aku bersyukur atas dia kepada Tuhan Mas. Mas Bambang, silakan Mas kopinya. Oh iya, Dek Wati, terima kasih banyak. Lagi sibuk ini, Dek? Ah, enggak. Sudah siap semuanya kok. Wah, ini wanita sangat bijak ya begini. Duduk ngobrol di sini lah. Enggak ganggu nih. Oh enggak. Walaupun kita ngobrol mengenai pria, wanita juga baik kok bergabung. Oh iya Mas. Karena pria memang ada untuk wanita ya. Pria ada ya untuk semuanya lah. Wanita juga untuk pria kan? Iya, karena wanita dan pria itu kan merupakan bagian dari masing-masing. Wah, ini menarik ini. Pria dan wanita merupakan bagian dari masing-masing. Bagaimana ini dasarnya, Dek? Kan diceritakan bahwa wanita diciptakan dari pria dan untuk pria. Dek Wati tahu cerita itu? Tahu sedikit, Mas. Tuhan mengambil salah satu rusuk pria dan dibangun menjadi perempuan, kan? Oke. Diambil dari rusuk. Rusuk itu kan dekat dengan lengan. Berarti pria harus menjadi pelindung wanita begitu ya? Ya begitulah, Mas Bambang, kami memahaminya. Bagus sekali. Karena wanita itu kan banyak kelemahannya, kan? Pria juga tidak sedikit kelemahannya. Sudah lemah, wanita itu sering digoda pria. Juga menghadapi banyak sekali tantangan loh Mas. Iya, Mas. Di mana-mana kami ini menghadapi godaan. Di rumah oleh orang-orang yang sedang lewat, di pasar, di tempat kerja, juga di tempat-tempat lain. Ya, apalagi Dek Wati ini wanita bijak, cantik lagi. Ya kan, Dek Joko? Ya pastilah Mas. Orang dia ini perempuan. Ya setidaknya cantik menurut pandanganku lah Mas. Juga harus dilindungi memang Mas dari berbagai bahaya. Soalnya kan di mana-mana juga banyak bahaya Mas. Ya bukan hanya di jalan aja sih, tapi juga di tempat-tempat terlindung sekalipun. Ya, betul. Memang Dek Joko. Mas Bambang, Ya, Dek. selain rusuk, maksudku asal-usul wanita itu dekat lengan. Dekat juga dengan hatinya pria, kan? Lalu artinya bagaimana? Artinya pria itu kan harus menjadi penyayang kan? Dan pemerhati tentunya buat wanita. Luar biasa, cerdas sekali. Penyayang itu maksudnya istri saya itu adalah romantis gitu loh.
Romantis tapi kepada istrinya sendiri loh. Wah, Catat itu ya. Bukan romantis kepada istri orang lain, apalagi kepada semua wanita cantik. Ya enggak lah, Dek. Kalau kepada yang lain, penyayang itu artinya pria itu harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi semua anak-anak, orang-orang lansia, janda-janda tua. Betul gitu toh, Mas Bambang? ya. Dek Wati, Iya Mas. suamimu ini hebat ya. Ya aku bersyukur kepada Tuhan atas suamiku ini Mas. Loh, ayo kopinya diminum Mas. Sampai lupa keasikan ngobrol. Yap. Itu kuenya juga dimakan Mas. Biar jadi pria hebat. Wah, ada saja kamu ini, Dek. Wujud praktisnya penyayang itu ya pemerhati itu. Yang penuh perhatian. Ya, Mas Joko ini selalu memperhatikan aku dan orang-orang lain. Ketika dia melihat orang lain mengalami kesulitan, dia pasti segera memberikan pertolongan dan bantuan. Bagus sekali, Dek. Bagus sekali. Iya, dia juga memikirkan apa yang kira-kira menjadi kebutuhan saya dan anak-anak. Dan selalu berusaha memenuhinya. Wow, Dek Wati mesti bahagia sekali dong. Wah, tentu Mas. Kami bersyukur atas dia ini. Ya, selain sebagai pelindung, penyayang dan pemerhati, pria itu juga mesti menjadi teman atau pendamping wanita dan anak-anak, bahkan untuk semua orang loh Mas. Menjadi teman dan pendamping. Wah, menarik ini. Kebanyakan orang memandang bahwa pria itu suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya. Ya, lebih dari itu sih Mas. Kalau hanya sebagai suami dan ayah, ya mungkin komunikasi dan relasinya dengan istri dan anak-anak menjadi kurang bebas. Dan mestinya juga tidak bisa bermain-main atau bercanda bersama dengan bebas. Ya kan Mas? Ya, jadi di rumah ini Dek Joko suka bermain-main dengan bebas dengan anak-anak dan Dek Wati, begitu? Iya Mas, Oh. kadang sampai kejar-kejaran di luar rumah. Nah, selain itu bisa bermain-main bersama anak Mas. Aku juga menjadi tempat curhat mereka yang sangat detail ketika mereka memiliki masalah atau pergumulan. Ayah mereka menjadi jalan solusi bagi mereka. Kami mendapatkan pendampingan yang penting dari Mas Joko. Ya, dengan begitu Mas, aku bisa memberikan bimbingan dan arahan yang tepat kepada mereka. Sehingga mereka terhibur dan menjadi kuat serta mampu mengatasi masalah mereka. Dek Joko sempat ya melakukan itu semua ya? Ya sempat dong Mas, karena memang saya sempatkan saja. Menjadi tidak sempat itu kan karena tidak disempatkan. Kalau sengaja disempatkan, ya pasti jadi sempat Mas. Wah, mantap sekali. Senang sekali aku mendengarnya, Dek. Apa Mas Bambang dulu tidak begitu? Sama sih. Kami dulu juga begitu itu. Tapi setelah istri saya meninggal karena kanker itu dan anak saya sudah menikah, ya, aku tidak bisa lagi seperti dulu. Ya, menikah lagi saja Mas. Kalau perlu segera, nggak usah nunggu lama-lama. Ada aja, Loh, Dek. ini serius loh ini Iya. Mas. Supaya Mas Bambang bisa mengaktualisasikan kepriaan. Ya nggak, Dek? Iya, Kejantanan maksudnya. Iya, itu lebih tepat. iya Mas. Kalau tidak mau menikah lagi, apa artinya jadi pria yo? Apa gunanya jadi pria? Mas Bambang kan juga seorang pria yang hebat dan masih sehat, masih kuat, berkecukupan lagi. Betul, Dek. Dengan menikah lagi kan, Mas Bambang semakin bisa menjadi pelindung, penyayang, dan pemerhati wanita. Menjadi teman atau pendamping dan menjadi berkat bagi wanita, dan menjadi semakin berarti sebagai seorang pria, Mas. Begitu ya? Iya, Mas. Saya dukung deh pokoknya. Apa perlu saya carikan calonnya? 3 atau 4 untuk pilihannya gitu, Mas? Oh, nggak usah lah. Nggak usah. Aku cari sendiri aja. Mas Bambang tadi kok terus-menerus memuji kami begitu. Kenapa emang, Mas? Sebab, Dek, pria dan keluarga yang seperti kita ini
kan tidak cukup banyak. Oh, begitu. Betul memang. Banyak pria yang ngukui diri sebagai kepala keluarga tidak menjadi teman bagi istri dan anak-anaknya. Sehingga mereka menjadi takut kepada suami atau ayahnya. Sangat mungkin kebahagiaan mereka tidak lengkap, walaupun harta benda dan uang mereka banyak. Memang suami atau ayah itu diwajibkan mencari nafkah bagi mereka. Tapi berkat atau rezeki bagi keluarga itu kan datangnya dari Tuhan, bukan dari suami atau ayah. Berkat atau rezeki dari Tuhan untuk keluarga itu bisa juga melalui istri atau bahkan melalui anak. Tidak harus hanya melalui suami. Cocok Mas, setuju aku. Dek, aku pamit pulang dulu ya. Duh, ngapain pulang Mas? Di rumah juga nggak ada siapa-siapa loh. Ya, mikir-mikir untuk mencari calon istri kedua. Oh, mantul. Mantap betul. Semoga sukses ya Mas Bambang. Amin, sampai ketemu lagi ya. Iya. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan ngelirik-ngelirik ke kanan ke kiri loh. Oke, siap. Oke. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang siapakah pria itu. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi motivasi, serta menjadi bahan perenungan tentang keberadaan dan karakteristik pria yang perlu disadari. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.